Halo sahabat Bulang Menjua-jua, Manbata Krina Horas. Di video kali ini Bulang kembali mengajak kita semua jalan-jalan menuju si Bea-Bea. Namun di video kali ini kita sudah sampai di Simpang 3 Sitinjau. Di video sebelumnya Bulang juga sudah menuntun perjalanan kita dari Medan menuju si Bea-Bea, di mana di part pertama Bulang sudah mengajak kita berjalan dari Simpang Merek sampai Simpang Lopondom. Dan dari Lopondom, dan di video kedua Bulang mengajak kita berjalan dari Lopondom menuju Simpang Sitinjau. Dan kali ini kita sudah sampai di Simpang Sitinjau, dan di video kali ini Bulang ingin menuntun kita perjalanan ke Bukit Si Bea-Bea dari Simpang Sitinjau sampai Simpang Tele. Di video ini Bulang juga ingin menjelaskan beberapa desa atau kota yang kita lewati apabila kita menuju si Bea-Bea melalui Brastagi, Merek, Sumbul, Simpang Sitinjau, Simpang Tele, dan sampai di si Bea-Bea. Memang untuk menuju si Bea-Bea ada dua alternatif jalan yang bisa kita tempuh. Yang pertama, apabila sahabat Bulang datang dari Medan, sahabat Bulang juga bisa pergi ke Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar sahabat Bulang bisa ke Parapat, dan dari Parapat sahabat Bulang bisa menyeberang menggunakan kapal feri dan sampailah di Tomok. Dan sampai di Tomok sahabat Bulang bisa naik ke arah Pangururan, dan dari Pangururan sahabat Bulang menyeberang melalui jembatan Tanah Ponggol dan naik ke atas ke arah Tele, dan sampailah ke Simpang Harian Boho, dan sampailah di si Bea-Bea. Namun sahabat Bulang juga kalau datang dari Saribudolok atau Raya ingin memperpendek perjalanan, sahabat Bulang juga bisa melalui pelabuhan Tiga Ras. Dari Tiga Ras sahabat Bulang juga bisa berlabuh dan turun di pelabuhan Simanindo Samosir. Dan dari Simanindo Samosir sahabat Bulang juga bisa naik ke atas ke arah Pangururan dan menyeberang melalui jembatan Tanah Ponggol dan naik ke atas ke arah Tele, dan sampailah di Kecamatan Harian Boho, dan sampailah di si Bea-Bea. Namun di video kali ini Bulang ingin mengajak kita semua melalui jalan darat, di mana sebelumnya kita sudah melewati Simpang Merek dan kita sudah melewati hutan lebat atau hutan lindung atau hutan primer yang ada di pinggir Danau Toba, perbatasan antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. Dan setelah itu kita telah melewati itu, kita juga masuk ke step kedua, yakni dari Lopondom sampai ke Simpang Sitinjau. Dan di mana juga di dekat Sitinjau ada juga salah satu tempat wisata yang tidak kalah menarik dengan si Bea-Bea, yakni Taman Wisata Iman Rohani yang ada di Kabupaten Dairi. Dan dari situ juga kita bisa memandang di Bukit Sitinjau, di mana di sana juga ada letter S. Letter S itu adalah sebuah jalan yang berbentuk S, dan dari sana kita bisa memandang keindahan alam yang ada di Kabupaten Dairi. Dan saat ini kita sudah jalan melewati Simpang 3 tadi, Simpang 3 yang dimana kalau kita lurus kita menuju Sidikalang, dan saat ini kita sudah belok kiri dan kita masuk menuju Jalan Dolok Sanggul. Ya, seperti video sebelumnya juga Bulang sudah menjelaskan bahwa jalan yang kita lewati ini, jalan yang kita lalui ini adalah jalan menuju Dolok Sanggul, jalan kabupaten ya sahabat Bulang ya. Dan nanti juga kita nanti akan belok kiri menuju Simpang Tele, di mana di simpang itu juga adalah sudah termasuk Kabupaten Samosir. Dan dari Simpang Tele itu kita turun ke bawah dan ketemu juga Menara Pandang Tele. Dan setelah itu kita turun lagi dan sampai Simpang Harian Boho, dan dari Simpang Harian Boho tidak jauh lagi sampailah di si Bea-Bea. Kondisi jalan yang seperti sahabat Bulang juga lihat cukup bagus dan sangat direkomendasikan untuk melewati jalan ini. Hampir tidak ada jalan yang rusak yang kami lewati, dan semoga kondisi jalan ini juga tetap terawat sampai selama-lamanya, agar semua orang yang datang berkunjung ke tempat ini
khususnya ke Sibeawea, merasa puas dan tidak kecewa untuk melewati jalan ini. Dan jalannya juga sangat lurus sekali, walaupun ada beberapa belok-belokan, dan banyak juga kampung yang kita lewati yang ada di Kabupaten Dairi ini. Seperti sahabat Bulang juga ketahui bahwa jalan yang kita lewati ini adalah jalan menuju Kecamatan Parbuluan, di mana Kecamatan Parbuluan adalah salah satu kecamatan besar yang beribu kota Sigalingging. Walaupun mayoritas suku atau penduduk di daerah ini adalah orang Pakpak atau orang Dairi, tetapi tidak sedikit juga suku lain yang tinggal di tempat ini, khususnya Batak Toba. Apabila sahabat Bulang ingin datang dan melewati tempat ini, sahabat Bulang juga disungguhkan dengan pemandangan yang indah dan luar biasa dan sangat cantik. Memang kalau di Sumatera Utara pada umumnya adalah daerah perbukitan dan daerah pegunungan, dan cuacanya juga cukup sangat dingin dan tidak terlalu panas, dan sangat direkomendasikan sekali bagi semua orang, para wisatawan, untuk datang berkunjung ke tempat ini. Dan kondisi jalan juga ada beberapa titik yang longsor. Ini karena memang keadaan tanah yang ada di Sumatera Utara, khususnya di daerah pegunungan, kondisi tanahnya labil dan cenderung terjadi tanah basah sehingga terjadi longsor. Oleh karena itu, kita tetap harus berhati-hati apabila melewati jalan ini. Kita tetap berjalan melewati jalan ini. Jalan yang kita tempuh mulai dari Simpang Sitinjo sampai ke Simpang Tele kurang lebih 1 jam atau sekitar 49 km. Jadi cukup lumayan jauh juga ya sahabat Bulang ya, jalan yang harus kita lewati apabila kita menuju Sibeawea. Namun semua ini terbayar ketika kita sudah sampai di sana. Keindahan alam yang ada di Sibeawea dapat membayar letih kita atau capek kita untuk mencapai atau menuju tempat ini. Saat ini kita sudah sampai di Sigalingging, di mana Sigalingging adalah salah satu desa besar yang ada di Kabupaten Dairi, dan ini juga adalah kecamatan ibu kota dari Kecamatan Parbuluan. Sejak dulu jalan ini sudah mulai ramai dilewati oleh banyak orang, karena jalan ini adalah salah satu jalan untuk menuju Kabupaten Humbang Hasudutan, di mana ibu kota Humbang Hasudutan adalah Dolok Sanggul. Selain itu juga banyak orang yang pergi ke Pangururan atau ke Samosir melewati jalan ini. Sesampainya di Sibeawea, sahabat Bulang juga nanti bisa berkunjung ke Samosir, ke Pulau Samosir, di mana di Pulau Samosir juga banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi, mulai dari pemandian air panas, air hangat, lalu pasir putih yang ada di Parbaba, dan juga yang ada di Batu Hoda. Dan setelah itu sahabat Bulang juga bisa menginap di Tuk-Tuk, di mana Tuk-Tuk adalah salah satu pusat perhotelan yang ada di Pulau Samosir. Dan setelah itu juga sahabat Bulang bisa belanja souvenir yang ada di Tomok, dan juga sekaligus melihat Sigale-gale dan juga makam-makam raja-raja Batak yang ada di sana. Apabila sahabat Bulang juga ingin melanjutkan perjalanan ke Parapat, sahabat Bulang juga bisa menyeberang menggunakan kapal feri dari Tomok sampai ke Parapat. Ataupun apabila sahabat Bulang ingin ke Tiga Ras, sahabat Bulang bisa menyeberang melalui pelabuhan Simanindo. Kita tetap melanjutkan perjalanan kita sahabat Bulang, dan nanti perjalanan ini akan berakhir di Simpang Tele.
Bulang akan menunjukkan bagaimana kondisi perjalanan dari Simpang 3 Parbuluan atau Simpang 3 Sitinjo sampai Simpang 3 yang ada di Simpang Tele. Hampir kondisi jalan yang kita lewati sangat bagus dan mulus, tidak ada jalan yang berlubang. Oleh karena itu, perjalanan kita bisa normal dan jarak tempuh yang kita lewati kurang lebih 1 jam. Nah, beginilah kondisi sepanjang jalan menuju si Bea-Bea. Dan di video selanjutnya Bulang juga akan mereview perjalanan dari Simpang Tele sampai Simpang Harian Boho atau Simpang si Bea-Bea. Di video selanjutnya kita akan memandang dan melihat bagaimana keindahan kelok-kelok untuk melewati Tele. Karena jalan itu juga adalah jalan salah satu jalan alternatif untuk menuju Samosir, dan banyak sekali orang yang berminat untuk melewati jalan itu. Walaupun jalannya termasuk jalan ekstrim karena sebelah kiri adalah jurang yang dalam, walaupun demikian masih tetap banyak juga orang datang dan melewati jalan tersebut. Dari jalan ini juga, sepanjang jalan ini kita bisa memandang begitu indah pemandangan yang ada di tempat ini. Dan saat ini kita sudah sampai di perbatasan antara Dairi dengan Kabupaten Samosir. Dulu juga Bulang pernah berpikir bahwa Kabupaten Samosir itu hanya ada di Pulau Samosir. Ternyata tidak. Kabupaten Samosir juga masuk ke wilayah Pulau Sumatera, terutama di daerah Pusuk Duhit dan sampai ke Simpang Tele. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Simpang Tele. Dan dari Simpang Tele itu kita juga nanti tidak jauh lagi sudah sampai di Menara Pandang Tele. Apabila kita lurus berarti kita menuju Lulok Sanggul, dan apabila kita belok kiri berarti kita menuju Samosir. Semoga dengan menonton dan melihat video ini, sahabat Bulang juga semakin termotivasi dan semakin semangat untuk datang mengunjungi Pulau Samosir. Dan kami mempersilahkan kepada seluruh sahabat Bulang untuk melanjutkan menonton video ini. Terima kasih sudah datang dan berkunjung ke channel kami. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang. Dodo ya kita ada ada itu tadi. Jalan ke Tele. Jadi mulai go turun-turun lagi.
sesuai kan bentuknya.